Setelah berjalan cukup lama, langkahnya membawanya ke area yang berbeda. Lorong mengarah ke deretan ruangan kecil yang berjajar, diselimuti kegelapan dan aroma lembab. Tempat ini menyerupai penjara bawah tanah. Jeruji-jeruji besi menyekat ruangan kecil seukuran sel tahanan. Dindingnya dilapisi lapisan batu yang kasar dan lembab. Lantainya dingin dan becek. Hugh memperlambat langkahnya. Ia mulai membuka satu persatu pintu logam tua itu dengan hati-hati, tanpa menimbulkan suara. Tidak ada kehidupan, hanya ruangan kosong yang sunyi dan gelap. Namun saat ia mengintip ke dalam salah satu sel, matanya membelalak dan tubuhnya berhenti seketika. Pintu sel itu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Engselnya berderit pelan, lalu masuk. Di dalam, tubuh seorang manusia bersandar pada dinding belakang. Atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari manusia itu? Kerangka yang telah lama kering dan rapuh, menyisakan bekas pakaian yang lusuh dan robek. Dari sisa-sisa perlengkapan, bisa ditebak bahwa orang ini dulunya adalah seorang hunter. Mungkin datang dari faksi luar negara, Zebrudya, atau mungkin juga seorang penjelajah tunggal. Sebuah pisau kecil yang sudah berkarat tergeletak tak jauh dari tangan tengkoraknya yang lunglai. Di sampingnya ada lentera retak, kantong kosong, dan peralatan bertahan hidup yang sudah tak berguna. Namun ada satu benda yang langsung menarik perhatian Hugh. Sebuah buku catatan bersampul kulit, tampaknya masih utuh. Ia berlutut dan mengangkat buku itu dengan hati-hati. Kulitnya memang tampak usang, tapi tetap kokoh. Ia membuka halaman pertama, lalu membaliknya pelan. Jari-jarinya menyentuh tiap lembaran kertas yang berdebu. Tulisan tangan memenuhi halaman-halaman awal, dan lebih dari itu, tulisan itu terasa familiar. Ia membaca pelan. Tempat ini adalah laboratorium mereka. Mereka menculik manusia, mengamati, dan bereksperimen. Semua itu demi menunaikan misi yang diberikan oleh dewa dari kejauhan. Hugh diam terpaku. Setiap huruf dalam catatan itu terasa seperti desingan pelan yang menghantam relung hatinya. Tempat ini bukan hanya sebuah treasure vault. Ia adalah ruang observasi, ruang percobaan. Tempat yang dibangun bukan untuk menyimpan harta, tetapi untuk menyimpan manusia. Dan lebih buruk lagi, tempat ini sepertinya belum selesai digunakan. Cerita pun masih berlanjut. Pada halaman yang berikutnya, Hugh pun mulai menyimpulkan laboratorium dan misi dari dewa yang tinggal di tempat jauh. Kata-kata itu mengendap di benak Hugh, bergema seperti suara samar dari dalam gua yang tak berdasar. Dahinya mengerut saat menelaah kembali tulisan itu. Sekilas, semuanya terdengar seperti omong kosong paranoia dari seorang penjelajah yang kehilangan akal. Namun ada sesuatu yang mengganjal, terlalu spesifik, terlalu rapi, terlalu sadar untuk disebut sebagai delusi semata. Dalam konteks Zebrudya, ketika seseorang menuliskan kata dewa, yang pertama kali terlintas dalam pikiran Hugh adalah treasure vault tipe kuil, struktur kuno yang pernah berdiri megah di pusat kekaisaran lama. Tempat itu pernah ditaklukkan lebih dari 1000 tahun silam dalam sejarah yang kini hanya dikenal oleh para arkeolog dan penyihir istana. Namun yang ia lihat sekarang sama sekali tidak mencerminkan sebuah kuil. Tak ada patung pemujaan, tak ada simbol keagamaan, dan tak ada aura kudus seperti yang biasanya menyelimuti situs peninggalan dewa. Tempat ini terlalu sunyi. Hugh menggenggam jurnal itu erat. Catatan ini bukan sekadar tulisan gila dari orang sekarat. Ini tampaknya adalah jurnal lapangan, catatan yang dibuat oleh seseorang yang secara sistematis menyelidiki tempat ini, menyusun pengamatan, dan mencatat kejadian demi kejadian. Namun waktu tidak berada di pihaknya. Ia tahu dirinya tak bisa berlama-lama di sini. Ia mulai melewati halaman demi halaman, melompati paragraf yang tampak tidak relevan. Tangannya bergerak cepat, matanya menyapu cepat tiap baris kalimat, mencari satu hal saja, jalan keluar. Sampai akhirnya pandangannya terhenti. Sebuah kalimat tercetak rapi di tengah halaman, tanpa hiasan, tanpa pengantar. Tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Yang ada di sini hanyalah kengerian. Tempat ini penjara tersembunyi yang membangkitkan kengerian dari kenangan masa lalu. Aku menamainya Star Shrines Garden. Aku yakin siapapun yang datang ke sini tidak akan menemukan harapan.
Tidak ada pertolongan, tidak ada cahaya, hanya kegelapan abadi menelan mereka selamanya. Tangannya menegang. Star Shrines Garden, nama itu muncul dengan kekuatan yang memaku pikirannya. Apakah ini hanya penamaan pribadi dari penulis jurnal ini? Ataukah benar-benar ada hubungan dengan Star Shrine Temple yang terkenal dalam sejarah kelam Zerbrudia? Kebetulan seperti itu terlalu aneh. Kata star tidak mungkin muncul begitu saja dalam konteks seperti ini. Apalagi di dalam struktur bawah tanah yang tidak menyentuh cahaya langit. Dengan napas yang makin berat, ia membalik halaman terakhir. Tangannya gemetar ringan saat membuka lembaran itu, dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah tulisan yang berbeda dari sebelumnya. Tulisan itu tampak kacau, tergesa, digores, dengan tekanan tidak stabil, seolah tangan si penulis bergetar hebat. Namun tulisannya tetap bisa dibaca. Namaku Hugh Legrand, salah satu anggota Zero Night Order. Pada akhirnya, aku tidak pernah mencapai kejayaan di Zerbrudia. Tidak pernah diingat oleh Thousand Tricks. Tidak pernah diakui oleh siapapun. Aku hanya bisa menyesali semuanya. Seketika, dunia Hugh berhenti. Napasnya tertahan. Matanya membelalak menatap tulisan itu berulang kali. Tidak percaya, tidak memahami, tidak menerima, tapi tidak bisa menyangkal kebenaran yang tertulis dengan tinta dan darah yang kini telah mengering. Itu tulisannya sendiri. Bentuk huruf, goresan pena, tekanan di ujung kalimat, semuanya miliknya. Tulisan itu pernah ia latih sejak menjadi kadet. Ia mengenal gaya tulisannya sebagaimana ia mengenali ukiran pada gagang pedangnya. Tidak mungkin salah, tidak mungkin tertukar. Dan seketika, seperti sebuah pintu yang terbuka di kepalanya, kenyataan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya terungkap perlahan. Mayat di depan matanya. Tubuh yang telah membusuk, kini hanya tersisa kerangka bersandar pada dinding penjara. Itu bukan orang lain, itu dirinya sendiri. Sebuah gelombang rasa dingin menyapu punggungnya, jauh lebih menusuk dibandingkan hawa lembab dari lorong batu. Lututnya melemas, buku itu nyaris terlepas dari tangannya. Dunia berputar, seakan hukum waktu dan ruang telah runtuh seluruhnya. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah ia mati di sini? Dan kini hanya sedang mengulang sesuatu yang sudah pernah ia jalani? Apakah ini kutukan dari Star Shrines Garden? Sebuah penjara waktu yang tak hanya menahan tubuh, tetapi juga mengurung jiwa. Atau lebih buruk, apakah ini adalah bentuk dari eksperimen yang dimaksud oleh jurnal itu? Sebuah uji coba terhadap ingatan, terhadap takdir, terhadap makna eksistensi. Apapun jawabannya, satu hal menjadi nyata dan tak terbantahkan. Dirinya yang sekarang bukanlah orang yang pertama kali datang ke tempat ini. Ada versi dirinya lain yang pernah melangkah sejauh ini, yang pernah mencatat akhir hidupnya dan yang akhirnya tidak pernah keluar. Dan kini, ia berdiri di tempat yang sama, membaca pengakuan kematian dari dirinya sendiri. Dan di saat itulah, tanpa aba-aba, kejadian yang tak masuk akal kembali terjadi. Tangan kerangka yang sebelumnya terkulai di lantai, tiba-tiba terangkat. Jemarinya yang tinggal tulang mencengkeram erat pergelangan tangan Hugh dengan kekuatan tak wajar. Sentuhannya dingin, keras, dan menyalurkan sensasi mencekam yang merambat hingga ke tulang belakang. Hugh terkejut. Ia segera menarik diri, mencabut tangannya dengan paksa, lalu mundur beberapa langkah, menahan napas dalam ketegangan yang melonjak tajam. Tengkorak itu mendongak perlahan lalu mengeluarkan suara. Bukan teriakan, bukan jeritan, tapi tawa. Serak dan patah-patah, seperti pecahan logam bergesekan. Dalam sekejap, sesuatu berubah. Peralatan yang dikenakan oleh kerangka itu, yang sebelumnya tampak seperti pakaian lusuh seorang hunter biasa, telah berubah wujud menjadi zirah gelap yang dikenalnya dengan sangat baik. Baju zirah resmi dari Zero Night Order. Zirah itu kini telah menghitam, tertutup noda, penuh goresan dan bekas pertempuran, seolah telah bertahan melewati ribuan pertempuran tanpa pernah diperbaiki. Namun tak ada keraguan dalam hati Hugh. Itu adalah perlengkapan ksatria yang hanya diberikan kepada mereka yang lolos seleksi terberat di Zerbrudia. Dan tak jauh dari sana tergeletak pula sebilah pedang. Meski bilahnya telah lapuk, ukiran khas Zero Night Order di pelat besinya tak mungkin salah. Jantung Hugh berdetak kencang. Kepalanya berdenyut seperti ditusuk jarum.
Ia menatap pemandangan itu dengan pandangan kabur, antara bingung dan takut. Apakah ini potret masa depannya sendiri? Tapi tidak, itu tidak mungkin. Ia bukan orang mati, ia masih hidup. Dirinya, Hugh Legrand, hanyalah satu orang. Namun pemandangan ini tak bisa diabaikan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa disangkal. Sesuatu di dalam dirinya mulai mengguncang kestabilannya. Tapi di saat yang sama, pikirannya juga bergerak cepat. Ia mengingat kembali semua kejanggalan yang ia alami. Buku harian itu, kenapa bisa tetap utuh di tempat yang penuh lembab dan waktu? Mengapa tinta tulisannya tak luntur, padahal semua benda lain telah membusuk? Mengapa isinya begitu mudah menyentuh ketakutannya yang paling dalam? Apakah semuanya memang dirancang? Kalimat-kalimat di dalam jurnal itu saat dipikir ulang terlalu tepat sasaran. Monster yang tak bisa disentuh, labirin tak berujung, suasana pengurungan, rasa sepi yang tak memberi harapan. Semua itu seolah ditulis untuk memancing ketakutan yang sudah ada di pikirannya. Seolah treasure vault ini bisa membaca pikiran. Dan saat kesadarannya perlahan kembali jernih, ia mulai menyadari kerangka itu telah lenyap. Mayat Hugh, zirah hitam, pedang tua, jurnal itu, semuanya telah menghilang dari hadapannya. Tak bersisa, seakan tidak pernah ada sejak awal. Seperti fata morgana yang menyatu dengan kenyataan. Tak ada jejak, bahkan tidak ada bau logam atau sisa napas kematian. Rasa dingin menjalari kulitnya. Ia menempelkan punggung ke dinding demi menstabilkan dirinya, tapi bahkan itu pun terasa samar. Apakah yang disentuhnya benar-benar dinding? Apakah tempat ini benar-benar ada? Seluruh ruang mulai terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Dan di tengah kebingungan itu, ia menyadari sesuatu lagi. Ada tatapan, banyak tatapan, tak terlihat tapi terasa. Menusuk dari balik kabut, dari dalam bayangan, dari celah antara dinding dan kesadarannya. Sesuatu sedang memperhatikannya, mengamati reaksinya, mengukur ketakutannya, menganalisis pikirannya. Ia menghunus pedang, menyiapkan postur bertahan. Tapi perasaan tak nyaman itu tak kunjung hilang. Pengetahuan bahwa tempat ini bisa membaca pikirannya, tak serta-merta menyelamatkannya. Karena hingga kini, ia masih belum tahu apa yang harus ia hadapi. Belum tahu di mana musuhnya. Belum tahu apakah ia benar-benar masih sendiri. Dengan napas masih terengah, ia berusaha mencari celah, mencari lubang untuk melarikan diri. Tapi langkahnya terhenti ketika suara itu muncul. Bisikan, pelan, namun terdengar jelas dalam benaknya. Suara itu tidak bergema, tidak menggema di udara, melainkan berbicara langsung ke dalam pikirannya. Suara itu berbunyi, apakah para ksatria di dunia ini sekuat kamu? Pertanyaan itu terdengar tidak seperti ancaman, melainkan rasa ingin tahu. Namun bagi Hugh, yang telah didorong ke ambang kegilaan, itu adalah pemicu terakhir. Ia menggertakkan gigi, mengangkat pedang, dan memusatkan semua fokusnya. Tapi sebelum ia bisa menentukan arah serangan, sesosok tubuh perlahan muncul dari dalam kegelapan. Bukan bayangan, bukan ilusi. Kali ini adalah sosok nyata. Wujud seorang gadis muda muncul perlahan dari balik kabut. Rambut hitam pendeknya dipotong rapi. Wajahnya pucat dan halus seperti porselen, tanpa ekspresi, namun sangat manusiawi. Atau setidaknya terlihat demikian. Ia tidak membawa senjata. Tidak ada tongkat sihir di tangannya. Namun seragam yang dikenakannya membawa lambang khas. Lambang Akademi Sihir Zebrudia. Dan saat mata Hugh menatap wajahnya, ingatan yang lama terkubur dalam benaknya bangkit kembali seperti badai. Sebuah nama, sebuah momen, dan sebuah dosa yang telah lama ia lupakan. Semuanya menyeruak tanpa ampun. Gadis yang muncul dari kegelapan itu bukanlah orang asing bagi Hugh. Ia adalah sosok yang dahulu datang dengan wajah memelas, membawa permintaan tolong, dan menyeretnya ke dalam pusaran jebakan tak terlihat. Jadi semuanya memang sudah dirancang. Sejak awal, sejak saat pertama dia membuka pintu dan menyetujui untuk membantu. Kini, dalam diam yang menyesakkan, Hugh menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan manusia. Ia memiliki wujud manusia. Bahkan ekspresinya, posturnya, dan gerak-geriknya semuanya tampak nyata. Namun sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata,
berteriak bahwa makhluk ini bukanlah bagian dari dunia manusia. Kemampuannya menyamar sungguh luar biasa. Bahkan saat berdiri tepat di hadapan Hugh, makhluk itu tak menimbulkan aura magis ataupun tekanan spiritual seperti biasanya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Makhluk itu mulai berbicara dengan nada mengambang, suara yang seolah terbuat dari kabut dan keputusasaan. Ia menyebut nama monster Digi, sosok mengerikan yang dikenal karena telah menjerumuskan kota besar ke dalam teror dan membantai siapapun tanpa pandang bulu. Tapi kali ini suara makhluk itu tidak menyanjung kekejaman, melainkan mengoloknya. Seolah kini bahkan monster sekelas itu tak pantas lagi disebut monster. Namun Hugh tak membiarkan pikirannya dikuasai oleh retorika itu. Instingnya berteriak, tubuhnya merespons. Ia menggenggam pedang dan menajamkan niat bertahan hidup. Ia tak peduli makhluk di hadapannya bicara atau menangis darah. Yang ia tahu ini adalah musuh. Dan jika musuh bisa disentuh, maka ia bisa ditebas. Makhluk itu menunduk, bahunya bergetar. Namun dari matanya mengalir air mata hitam, cairan pekat yang menyerupai darah. Aura yang muncul bersamanya sungguh asing, tak terdefinisi, seolah bukan berasal dari dunia ini. Lalu tawa meledak dari bibirnya, tawa panjang dan menusuk, seperti nyanyian kesedihan yang menyamar sebagai kegilaan. Dan di saat berikutnya, lehernya memanjang. Bukan ilusi, bukan bayangan. Lehernya benar-benar memanjang, meliuk dan melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam udara di hadapan Hugh seperti cambuk mematikan. Kepala gadis itu yang kini sebesar bola meluncur ke arahnya dalam lintasan aneh, mengabaikan hukum fisika dan batas kewajaran. Namun Hugh tak goyah. Ketika bahaya menghampiri, tubuhnya bereaksi. Ia melesat ke samping dan mengayunkan pedangnya dalam gerakan bersih dan penuh keyakinan. Targetnya jelas, leher yang terbuka dan rentan. Namun tepat sebelum bilah pedang itu menyentuh kulitnya, tubuh gadis itu lenyap. Seperti asap yang tertiup angin, seolah tidak pernah ada di sana sejak awal. Sekali lagi, lorong menjadi sunyi. Hugh berdiri dengan napas memburu. Bukan karena kelelahan, tapi karena kemarahan dan kekacauan yang terus menghantui pikirannya. Kini ia memahami, ini bukan sekadar tempat terkutuk. Ini adalah tempat yang menguji batin, bukan hanya tubuh. Mayatnya sendiri, monster yang tak bisa disentuh, ruangan yang terus mengulang. Semua itu adalah bagian dari satu tujuan, menanamkan rasa takut. Ini bukan taktik sembarangan, ini adalah metode. Ini adalah sihir terstruktur dari entitas yang mengetahui kelemahan manusia. Ilusi, pengelabuan, dan manipulasi ketakutan, semuanya dijalin dalam arsitektur tempat ini. Dan ia tahu, beberapa iblis kuno memang memiliki kemampuan seperti ini. Namun jika ini hanyalah peninggalan dari para dewa yang telah jatuh, jika tempat ini hanyalah sisa-sisa kebengisan zaman yang lampau, maka Hugh yakin ia bisa mengalahkannya. Ia harus bisa. Namun harapannya tak sempat mengakar. Sebuah suara lain tiba-tiba menggaung dari sekeliling, tanpa bentuk, tanpa arah. Suara itu tidak menyakitkan telinga, namun menusuk langsung ke inti jiwanya. Kata-katanya tak terdengar seperti ancaman, melainkan penilaian. Penilaian dari sesuatu yang tak dikenal, sesuatu yang lebih tua dan lebih dingin dari waktu itu sendiri. Saat Hugh mencoba mencari sumbernya, tubuhnya membeku. Ketakutan kali ini tak seperti sebelumnya. Ini bukan sekadar rasa waspada atau horor, melainkan tekanan luar biasa yang menghancurkan ketenangannya seketika. Napasnya tercekat, dan jemarinya tak mampu lagi menggenggam pedangnya. Logam itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai batu, menghasilkan gema tajam yang terdengar seperti suara vonis. Di depannya melayang sebuah kotak kayu kecil. Bentuknya elegan, ukirannya rumit dan kuno. Tampak seperti benda suci dari zaman yang telah lama lenyap. Tapi Hugh mengenalinya dalam sekejap. Ia tahu benda itu lebih dari siapapun, karena pernah, hanya sekali dalam hidupnya, ia bersentuhan dengannya. Dan itu cukup untuk mengubah seluruh jalannya takdir. Cursed Spirit Stone. Tidak mungkin, benda itu seharusnya sudah disegel, sudah dikunci oleh tangan para penyihir agung. Bahkan entitas sekuat Thousand Tricks pernah turun tangan mengurusi efeknya. Tapi sekarang benda itu muncul kembali di sini, mengambang di depan matanya, seolah tak pernah benar-benar hilang,
Sebuah tekanan tak kasat mata mengisi lorong. Aroma kematian menyebar, lebih pekat daripada kabut mana atau darah. Udara menjadi berat, bahkan waktu terasa melambat. Tanpa suara, penutup kotak itu terbuka, jatuh begitu saja ke lantai. Dan dari dalam kotak itu, sesuatu mulai merembes keluar. Bukan kabut, bukan cahaya, tapi sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kutukan dalam bentuk murninya. Kutukan yang dulu pernah meluluh lantakkan sebuah negeri. Kutukan yang pernah menembus semua perlindungan. Kutukan yang kini kembali menyentuh kesadarannya. Dunia Hugh Legrand menjadi gelap. Kesadarannya tenggelam. Bukan seperti tidur, bukan seperti pingsan, tapi seolah ditarik keluar dari tubuhnya, ditenggelamkan ke dalam arus hitam yang tak memiliki dasar. Dan di momen terakhir sebelum segalanya hilang, hanya satu pikiran yang tersisa di kepalanya. Apa aku masih hidup? Ataukah ini adalah awal dari pengulangan tak berujung? Nah, sampai sini ceritanya udah beres. Judul dari chapter berikutnya sudah berbeda, yaitu Sara-Sara bagian pertama dan Sara-Sara bagian kedua. Yang artinya mulai dari part ke-13 sampai dengan berikutnya, sudut pandang dari cerita akan kembali membahas tentang Sara-Sara. Tapi cerita itu baru akan ada dalam waktu 1 minggu lagi.